Oke, kita membaca firman Tuhan hari ini, saudara. Sudah siap baca firman Tuhan? Yang siap katakan? Luar biasa. Lebih semangat lagi yuk. Yang siap katakan? Hihi. Puji Tuhan. Nah saudara, di tahun yang baru ini kita sudah beranjak dari tema tahun lalu, yaitu Deeper. Ya, di tahun lalu kita menggali core value gereja kita, nilai-nilai inti gereja kita, ada Lord Jesus. Saudara masih ingat L-nya apa? Love, O-nya obedience, R-nya relevant, D-nya discipleship, dan Jesus. Jesus yang menjadi pusat sehingga semua nilai itu bisa kita hidupi. Itu sepanjang 6 bulan yang terakhir di tahun lalu kita belajar tentang who is Jesus. Karena kerinduan kami dari tim pengembalaan adalah saudara betul di tahun lalu saudara go deeper. Saudara lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Saudara lebih dalam lagi setia mengikuti Tuhan. Dan saudara memenuhi panggilan Tuhan di tahun 2025 itu. Itu mengapa di tahun 2025 kita juga ada launching vision statement. Kalau saudara masih ingat apa vision statement gereja kita, saudara? Membangun generasi yang menghidupi amanat agung. Ini adalah panggilan Tuhan bagi gereja GBL Shaddai di Pontianak ini, saudara. Itu bagi saudara yang tertanam di tempat ini. Mari sama-sama kita penuhi apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Ya, bahwa Tuhan merindukan supaya amanat agung itu dihidupi, itu dikerjakan setiap saat. Dan bukan hanya kita yang menghidupinya, tapi kita juga membangun generasi-generasi berikutnya untuk juga menghidupi amanat agung itu. Itu mengapa di tahun ini, saudara, ya, di tahun 2026 ini Tuhan membawa kita masuk ke langkah yang berikutnya. Itu mengapa tema besar kita sepanjang tahun ini adalah rooted. Katakan dengan saya rooted. Ya, mau bacanya rooted atau rooted enggak jadi masalah, dua-duanya benar, saudara. Ya, yang penting saudara mengerti maknanya. Ya. Nah, tema ini kita ambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ini yang menjadi ayat di tahun ini. Coba kita baca bersama-sama Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. 1 2 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang percaya katakan amin. Jadi dari minggu pertama, hari pertama bahkan ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah menyampaikan mengenai visi kita di tahun ini, saudara. Itu bagi saudara yang mungkin baru pulang liburan, tidak sempat datang di ibadah tahun baru ataupun 2 minggu sebelumnya, saudara bisa nonton lagi di YouTube gereja kita supaya bisa menangkap keseluruhan dari visi, dari tema yang ingin Tuhan kerjakan di tahun ini. Ya, nah hari ini saya akan kupas lagi lebih dalam supaya saudara bisa lebih dalam lagi memaknai apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi gereja kita di tahun ini. Nah, rooted, saudara, dalam bahasa Indonesia artinya berakar. Rooted dimaknai tahun 2026 ini jemaat ISI harus tertanam. Katakan dengan saya tertanam. Ya, jangan hanya tertancap, saudara, tapi harus tertanam. Artinya saudara mengakar. Ya, sehingga saudara bertumbuh untuk berbuah bagi Kristus Yesus. Nah, rooted, saudara, itu adalah komitmen. Artinya tahun ini kita harus ambil sebuah komitmen. Untuk apa? Untuk tidak membiarkan apa yang kita terima dari Tuhan atau apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita bisa bicara mengenai keselamatan, bisa bicara mengenai kehidupan yang kita bangun saat ini, bisa juga bicara mengenai setiap pengajaran, setiap firman Tuhan yang telah kita terima. Itu jangan hanya lewat begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, Tuhan tidak mau kita punya kehidupan kekristenan yang seperti itu, saudara. Ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima firman Tuhan, Tuhan mau apa yang Tuhan berikan itu kepada kita, itu harus bertumbuh dan berbuah. Dan ini kita lihat lebih dalam, saudara, kitab Yohanes pasal 15 ayat 8, bahwa ini adalah sebuah panggilan bagi setiap orang percaya. Ya, bahwa kita dipanggil untuk berbuah. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya saudara, ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, yang sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal, di dalam keselamatan itu juga ada panggilan untuk menjadi murid Kristus yang berbuah, yang menghasilkan buah. Itu mengapa berbuah itu bukan pilihan tambahan bagi orang percaya. Berbuah adalah sebuah keharusan. Setiap dari kita harus berbuah. Ya, itu panggilan untuk kita setiap orang percaya. Kenapa ini penting, saudara? Saudara harus mengerti ketika kita diselamatkan, itu bukan untuk sekedar memindahkan kita dari bumi ke sorga. Keselamatan itu bukan sekedar bicara mengenai tiket ke sorga. Ya, kalau kita melihat keselamatan dengan perspektif seperti itu, saudara, ya mungkin ada orang yang berkata, ya lebih baik kalau lebih cepat mati. Karena di dunia ini nggak ada maknanya. Karena keselamatan hanya bicara kalau mati masuk surga. Tapi apakah itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Apakah itu tujuan dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Saya katakan tidak, saudara. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Dari keselamatan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal itu. Coba kita buka dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama lagi. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama saudara. Kitab Efesus 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya, supaya saudara bisa menangkap lebih dalam lagi apa yang disampaikan di ayat ini. Dikatakan seperti ini, saudara. Keselamatan kita itu adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Kalau dikatakan bahwa sejak semula Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah punya rencana, artinya apa, saudara? Sejak semula juga Tuhan sudah punya tujuan atas hidup kita. Artinya hidup saudara itu bukan sebuah kebetulan. Dari sejak kandungan, Tuhan sudah mengenal saudara. Dari sejak kandungan, Tuhan sudah punya rencana, sudah punya rancangan yang indah bagi hidup saudara. Itu mengapa saudara harus mengerti bahwa ketika dikatakan bahwa sejak semula Tuhan sudah mempersiapkan, merencanakan, artinya ada sebuah purpose yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Itu mau bilang kiri kanannya, kamu udah punya tujuan atas hidupmu. Namun kita tahu karena manusia jatuh dalam dosa, kita sekarang melenceng dari rencana Allah yang sempurna itu. Itu mengapa banyak sekali orang yang bingung dengan tujuan hidupnya. Banyak yang berusaha untuk mencari makna hidupnya dengan bertanya, untuk apa ya aku ada di dalam dunia ini ya? Mengapa aku ada dalam dunia ini ya? Banyak sekali orang yang bingung, saudara. Saya nggak tahu, mungkin ada saudara juga yang hadir di tempat ini malam ini juga punya pikiran yang sama. Apa arti hidupku ya? Kenapa aku ada di sini ya? Banyak sekali orang yang mencari makna hidupnya, mencari tujuan hidupnya, saudara, dari hal-hal yang ia lakukan. Banyak yang berkata, oh ini karirku itu adalah tujuan hidupku. Ada yang juga yang mencari tujuan hidupnya lewat uang atau lewat kekayaan. Pokoknya uang adalah segala-galanya. Pokoknya saya harus hidup untuk mencari uang. Kalau bisa kayak Timothy Ronald, gitu kan, punya McLaren,
Ya kan? Pokoknya kalau bisa lebih banyak uang lebih baik. Ya, karena itu adalah tujuan hidup saya. Mungkin ada yang mencari tujuan hidupnya, apakah dari pencapaian, dari jabatan, ya, dari ketenaran, saudara. Dan banyak yang memaknai hidupnya atau mengatakan, oh ini tujuan hidupku dari hal seperti itu. Dan saya mau katakan saudara, walaupun saudara sudah dapatkan semua itu, saudara sudah dapatkan kekayaan yang melimpah, atau mungkin dapatkan ketenaran, juga dapatkan jabatan, posisi yang tinggi dalam hidup saudara. Walaupun saudara berkata ini tujuan hidup saya, tapi pada akhirnya tetap ada yang kosong dalam hati kita. Ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi. Kenapa? Karena kita melenceng dari rencana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak orang yang walaupun sudah dapatkan semuanya, tetap tidak akan pernah merasa puas, saudara. Ya, karena sesuatu yang kosong, yang tidak terisi di dalam hatinya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tujuan hidup itu tidak pernah ditemukan di luar Allah. Saya katakan sekali lagi, tujuan hidup tidak pernah ditemukan di luar Allah. Ketika kita baca dalam ayatnya bahwa sudah ada rencana yang Allah persiapkan, sudah ada sebuah tujuan yang Tuhan sudah atur untuk hidup kita. Itu artinya tujuan hidup kita itu bukan ditemukan oleh kita. Artinya bukan kita yang cari, tapi itu diberikan kepada kita. Tujuan hidup saya dan saudara itu diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan gak pernah berkata, oh cari tujuan hidupmu, ikuti kata hatimu, enggak. Kalau kita baca dalam kisah-kisah dalam Alkitab, purpose, calling dalam hidup seseorang, itu selalu Tuhan yang kasih, saudara. Ya. Tujuan hidup tidak ditentukan oleh ciptaan, tapi ditentukan oleh Sang Pencipta. Saudara, kalau saya bawa laptop saya ini ke pasar, dipakai oleh ibu-ibu di pasar, untuk motong ayam, bisa nggak? Bisa, saudara. Dijadikan talenan untuk motong sayur, bisa nggak? Bisa, saudara. Tapi bukan itu tujuannya diciptakan. Bukan itu fungsi utamanya. Kalau mic ini saya pakai untuk ngulek sambal, bisa nggak? Bisa. Ya, buat nimpuk orang bisa nggak? Bisa. Tapi bukan itu tujuan diciptakan mic ini, saudara. Jadi purpose itu given by the creator. Tujuan hidup kita diberikan oleh Sang Pencipta, saudara. Itu mengapa kalau saudara ingin mengerti tujuan hidup saudara, tujuan hidup hanya bisa dipahami ketika hidup kita kembali terhubung dengan Kristus Yesus. Dosa membuat kita menjadi jauh, menjadi putus hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita melenceng, sehingga kita berusaha mencari makna hidup kita sendiri. Itu mengapa kalau saudara ingin memaknai hidup saudara dengan benar, saudara harus terhubung kembali. Dan itu adalah karya Yesus di kayu salib. Itu mengapa keselamatan yang Yesus berikan bukan hanya bicara tentang surga dan neraka. Tapi keselamatan yang Yesus kerjakan itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula dan sempurna. Memulihkan di sini saudara itu digambarkan pemulihan yang total, pemulihan yang sempurna. Ketika kita diciptakan, saya gambarkan mungkin seperti posisi di sini saudara. Ya. Ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita diciptakan as a perfect state. Keadaan yang sempurna. Tapi karena dosa kita jatuh saudara. Ya. Sekarang ada gap, sekarang ada sebuah jarak, kita terputus gitu. Dan ketika Yesus mati kayu salib, sekarang tersedia jalan, sekarang kita dipulihkan. Dipulihkan itu bukan kalau hanya sebagian di sini posisinya, saudara, itu belum dipulihkan secara sempurna. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan itu pemulihan yang sempurna atas hidup kita. Kita kembali seperti desain awalnya kita, saudara. Ya, itu apa tadi kita baca dalam kitab Efesus ayat 10 tadi dikatakan bahwa sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Kita manusia yang baru, dengan begitu, karena kita sekarang adalah manusia yang baru, bukan manusia yang lama, yang hidup dalam dosa, tapi sekarang kita adalah manusia yang baru, maka sekarang kita dimampukan. Maka sekarang kita baru bisa untuk kembali ke rencana Allah. Untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Itu mengapa sekarang saudara harus mengerti
Betapa luar biasanya pengorbanan Yesus itu. Bukan hanya bicara tiket masuk surga. Kalau sekarang saudara mengerti ini, berarti sekarang saudara mengerti makna hidup saudara. Bahwa ada sesuatu dari pengorbanan itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Ketika dia memulihkan kita sebagai manusia yang baru, dia ingin kita kembali ke desain awal. Dan ada purpose yang Tuhan kasih buat setiap kita. Nah, apa purpose itu? Apa tujuan hidup kita? Kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudara, ada satu hal yang tampak dengan jelas. Kita buka satu contohnya dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ya, ini ayat yang terkenal juga. Saya yakin saudara juga sudah sering baca ayat ini. Ya, tapi kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa saudara? Kemuliaan Allah. Kalau dalam kitab Yesaya pasal 43 dikatakan bahwa setiap ciptaan itu diciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Artinya untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah, saudara. Itu apa tadi dikatakan, apapun yang engkau lakukan, engkau makan, engkau minum. Artinya dari hal-hal yang sederhana sekalipun, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup dari setiap orang percaya. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Itu tujuan hidup kita. Jadi saudara harus lihat hidupmu. Dalam segala aspek hidupmu, kita harus lihat apakah kita align enggak. Apakah ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau enggak. Gitu. Saya tidak bicara mengenai calling saudara, karena purpose and calling itu berbeda, tujuan dan panggilan itu berbeda. Kita semua dipanggil Tuhan di tempat yang berbeda-beda saudara. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta di gereja ini, di Pontianak, itu panggilan saya. Saudara untuk memuliakan Tuhan nggak perlu jadi pendeta kayak saya di sini, lalu semua orang jadi pendeta di sini, enggak saudara. Ya, Tuhan ada panggilan khusus bagi saudara. Di mana saudara ditempatkan ada panggilan khusus yang Tuhan kerjakan. Mungkin saudara ada yang dipanggil untuk melayani di marketplace. Mungkin saudara bergerak jadi pengusaha atau di kantoran. Saudara dipanggil untuk berada di situ di marketplace. Ya. Dan saudara harus lihat hidup saudara di marketplace itu, gimana caranya saya bisa bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya kalau dunia ini mungkin dalam bertransaksi, dalam melakukan hal-hal dalam marketplace, yang penting untung, saudara, yang penting Tuhan disenangkan. Saudara bawa nilai-nilai kerajaan Allah di marketplace. Gitu. Itu panggilan saudara mungkin di marketplace. Mungkin ada yang dipanggil Tuhan juga, mungkin di pelayanan generasi. Dipanggil sebagai guru. Ya. Pelayanan untuk memuridkan generasi ini. Mungkin juga ada. Bagaimana saudara membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan saudara di sekolah. Atau juga ada yang dipanggil di dalam dunia pemerintahan. Ya, saya nggak tahu. Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Tapi dalam setiap panggilan itu saudara harus punya satu tujuan. Yaitu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin juga ada dari saudara ada yang juga dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga. Apakah itu panggilan yang kecil? Oh enggak, itu panggilan yang besar saudara. Karena saudara sedang membangun generasi yang ilahi. Generasi yang siap untuk Tuhan. Itu panggilan yang mulia saudara. Tapi yang penting dalam setiap hal yang kita lakukan, purpose-nya harus align. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi saudara. Seperti apa memuliakan Allah itu? Bentuknya seperti apa? Nah tadi kita sudah baca saudara. Dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 8. Boleh ditampilkan lagi. Jelas di situ. Dalam hal inilah, artinya kalau kamu berbuat seperti ini dalam hidupmu, Bapakku itu dipermuliakan. Kita membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Yaitu apa? Yaitu jika kamu, apa saudara? Berbuah. Kalau saudara punya hidup yang berbuah, itu saudara sedang memuliakan nama
Tuhan. Itu mengapa berbuah, saudara, itu penting. Setiap orang Kristen harus berbuah. Tapi sekarang, saudara, saya ingin ajak untuk mengerti lebih dalam. Karena kalau kita baca Alkitab, saudara, kita seringkali menemukan gambaran seperti berbuah ini. Kita digambarkan seperti pohon yang harus berbuah, harus berakar. Seringkali kita baca Alkitab ada gambaran-gambaran seperti itu. Ya, kita digambarkan untuk tertanam, untuk bertumbuh, untuk berbuah, gitu. Tema itu gambaran yang sederhana, semua orang pasti bisa mengerti dengan mudah. Karena itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita juga rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Nah, kita, saudara, dipanggil untuk berbuah. Nah, mengapa Tuhan begitu serius supaya hidup kita berbuah? Perhatikan ini, saudara. Buah itu bukan untuk dinikmati oleh sang pohon. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita lihat pohon, ada buahnya, itu bukan untuk dinikmati oleh sang pohon. Tapi buah itu ada untuk memberi kehidupan, rasa, dan manfaat bagi yang menerimanya. Bisa bicara mengenai kita manusia, tapi makhluk hidup yang lain juga merasakan manfaatnya dari buah pohon-pohon itu, saudara. Ya, dari buah kita dapat vitamin, menemukan hal-hal yang menyegarkan, gitu ya, saudara ya. Jadi buah itu ada, ya, bukan untuk dinikmati sang pohon, tapi untuk orang lain. Artinya buah dari kehidupan kita, saudara, itu bukan untuk dinikmati atau dirasakan oleh diri kita sendiri. Bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk dinikmati dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu mengapa berbuah itu penting. Karena dari buah itulah kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi. Ada satu hal yang kita harus mengerti bahwa setiap orang itu pasti punya buah. Setiap orang itu pasti berbuah. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, ternyata ada dua tipe buah. Ya, coba kita next slide, kita buka dalam kitab Matius pasal 7 ayat 17 sampai 18. Matius pasti dikatakan seperti ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Berarti dari setiap pohon ada dua bentuk buah yang dapat keluar. Satu buah yang baik dan satu buah yang tidak baik. Nah, sekarang pertanyaannya, buah apa yang dihasilkan dari kehidupan kita? Ketika orang bertemu dengan kita, apakah buah yang baik yang mereka rasakan? Artinya itu buahnya kalau kita gambarkan, buah yang matang, buah yang menyegarkan, buah yang manis, buah yang enak untuk dinikmati, atau mungkin buah yang tidak baik. Mungkin kelihatannya matang dari luar, tapi ketika dimakan, dirasakan, waduh, asem banget, pahit banget, atau mungkin hambar buah itu. Sehingga kita tidak bisa menikmati buah itu. Kalau sore kita makan jeruk gitu ya, ya bentuknya sama gitu. Warnanya mungkin sama, ukurannya sama. Tapi kalau 50-50, kita nggak tahu ini buah ini asam apa manis gitu ya. Manis-manis asam gitu. Tapi kalau jeruk yang asam banget, udah susah untuk menikmatinya, saudara. Ya, kayak aduh jadi nggak enak gitu. Tapi kalau jeruknya dia asam-asam manis, wah itu enak banget gitu ya. Tapi ada buah yang kelihatannya matang, tapi ternyata ketika dirasakan buah itu, ternyata asam banget, pahit banget. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani kita, saudara. Bisa saja dari luarnya tampak matang, tampak rohani, aktif. Tapi ketika kita bertemu dengan orang itu, kita mulai masuk ke dalam relasi dengan orang itu. Ternyata setelah bertemu, waduh, buahnya asam. Setiap kali ketemu ngomonginnya gosipin orang terus. Lu tahu nggak? Yang duduk di belakang tuh,
Wah, setiap kali ketemu gosipin orang, gosipin orang, gosipin orang. Gitu. Atau ada kali ketemu buahnya pahit. Setiap kali ketemu sama dia, ngobrol sama dia, yang keluar dari mulutnya kepahitan doang. Waduh, gue sakit hati banget sama orang ini. Waduh, gue benci banget sama orang ini. Waduh, pokoknya gue gak bisa, gue sakit hati, luka. Gitu. Atau kalau kita ngomong sama dia, aduh hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah dikit, langsung sakit hati orang itu. Cepat tersinggung. Gitu. Aduh, pahit banget rasanya. Gitu. Nah, sekarang buah yang keluar dari hidup kita seperti apa? Apa yang orang rasakan ketika bertemu dengan kita? Apakah itu buah yang tidak baik atau buah yang baik? Ternyata ketika bertemu dengan kita, ketika ngobrol dengan kita, ada dalam hubungan dengan kita, dia berkata, aku senang banget ketemu orang itu. Hidupku dibangun ketemu orang itu. Ada nilai yang ditambahkan dalam hidupku ketika ketemu orang itu. Ketika ngobrol aku bisa menemukan jalan keluar dari masalahku. Wah, setelah aku ngobrol dengan dia, wah ternyata imanku tumbuh, imanku bangkit. Gitu. Nah saudara, ketika orang bertemu dengan kita, apa yang dirasakan? Apakah buah yang manis, yang enak, atau ternyata buah yang asam, buah yang pahit, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tindakan di hidup kita, semuanya, waduh, kok ini nggak enak, nggak bisa untuk dinikmati. Itu mengapa sekarang cek buah yang keluar dari hidup kita seperti apa, gitu. Saudara harus cek, gitu, ya. Dan perhatikan ini, saudara, buah yang dihasilkan dari kehidupan kita itu adalah refleksi dari akar. Saya ulangi sekali lagi, buah yang dihasilkan adalah refleksi dari akar. Tadi kita punya jeruk, saya katakan, ada jeruk yang manis, ada jeruk yang masam. Ya, mungkin jenis buahnya sama, bibitnya sama, tapi ketika ditanam di tempat yang berbeda, menghasilkan rasa yang berbeda. Ketika dia mengakar, dia tertanam di tempat yang berbeda, mungkin nutrisinya yang dihirup, diserap oleh akar itu, air yang diserap akar itu mungkin kurang. Atau mungkin tidak baik. Sehingga menghasilkan buah yang bentuknya matang, di luar tapi di dalam rasanya nggak enak. Itu apa ada kalau kita stroberi ya enakan stroberi di Bandung daripada di Pontianak. Misalnya begitu. Ya kan kenapa? Ya, kalau di Bandung tempatnya dingin. Tanahnya mungkin bukan gambut kayak kita. Jadi rasanya manis, enak. Kalau di Pontianak mungkin rasanya sepet gitu stroberinya. Gitu kan. Jadi tergantung ditanam di mana. Itu mengapa tema rooted ini begitu penting di tahun ini. Karena setiap dari kita Tuhan panggil untuk berbuah. Tapi di tahun ini yang saya harus perhatikan adalah akarmu. Katakan dengan saya akar. Itu yang saudara harus perhatikan tahun ini. Saudara ditanam di mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Saudara ditanam di mana? Ya, baik lagi. Saya gambarkan mungkin seperti ada beberapa tempat, ya, beberapa pot gitu. Mungkin ada yang tadi seperti saya contohkan ada orang-orang yang buahnya keluarnya pahit. Masalah sakit hati terus, masalah kebencian terus yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena dia mengakarkan dirinya di masa lalu. Ada luka yang belum sembuh, ada sakit hati yang belum dipulihkan, belum ada keputusan untuk mengampuni. Sehingga apa? Sehingga dia berakar di situ. Masa lalu itu yang semestinya jadi sejarah, sekarang malah jadi identitas di masa sekarang. Bahkan mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi bagaimana mengambil keputusan. Karena masa lalu itu tidak diselesaikan. Sehingga ada orang yang, aduh, aku takut. Takut dilukai, takut dihianati, takut kehilangan. Padahal Tuhan sudah punya rencana yang ajaib. Punya rancangan yang indah. Tapi kita gak mau masuk. Kenapa? Karena masa lalu itu masih mengikat kita. Mungkin ada yang mengakarkan diri saudara di ambisi, seperti saya katakan tadi di awal. Dari pencapaian. Jadi nilai hidupnya ditentukan oleh pencapaian, identitas, target-target gitu. Identitasnya ditentukan dari situ. Ya, misalnya ada yang berkata, oh saya harus jadi PNS. Kenapa? Kalau jadi PNS baru jadi orang. Kalau belum jadi PNS mungkin jadi monyet dulu deh. Tapi ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Pokoknya harus PNS misalnya begitu. Ya, ditentukan oleh ambisi, ditentukan oleh pencapaian, oleh target. Ya.
Ada orang-orang yang mungkin target saya harus A, B, C gitu dalam hidupnya, ya. Dan itu semua dia berakar di situ. Sehingga kalau itu tidak didapatkan, dia langsung berubah perspektifnya. Saya orang yang gagal. Saya orang yang bodoh. Saya orang yang nggak mampu. Gitu. Langsung berubah karena tidak mendapatkan apa yang ingin dicapai. Atau juga ada orang yang berakar pada uang, pada kekayaan. Mengarahkan dirinya di situ. Ya. Pokoknya seluruh tujuan hidupnya untuk uang, 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 uang. Dan ketika uang itu ada, happy dia. Tapi ketika uang kekayaan itu mulai menyurut, maka mulai dia merasa hancur hidupnya. Itu banyak orang yang kadang-kadang bahkan karena kekayaan aja bisa bunuh diri, saudara. Karena merasa kehilangan segala-galanya. Merasa kehilangan seluruh hidupnya. Itu karena dia mengakar di tempat yang salah. Mungkin juga ada mengakar di jabatan, di pengakuan manusia, gitu ya. Pokoknya kalau saya harus punya jabatan ini, dan ketika saya punya jabatan ini adalah segala-galanya bagi saya, nggak boleh hilang. Gitu. Tapi ketika itu hilang, dia pun merasa hancur hidupnya. Kalau kita membangun kehidupan kita di akar yang salah, saudara, maka hidup kita itu pasti goyah. Akan ada masa di mana kita bisa jatuh, di mana kita bisa hancur, saudara. Saya nggak bilang hal-hal yang ini adalah hal yang jahat. Uang itu jahat, ambisi itu jahat, enggak. Tapi yang salah adalah ketika kita menaruh seluruh hidup kita mengakarkannya di situ. Di situ jadi masalah. Itu mengapa saudara Paulus katakan, menjadi tema kita tahun ini. Hendaklah kamu, apa saudara? Berakar di dalam Kristus. Itu adalah yang paling tepat yang bisa saudara lakukan. Saudara mengakar dalam Kristus. Karena Yesus adalah sumber satu-satunya kehidupan dalam kehidupan kita. Di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Yesuslah yang menjadi fondasi yang tepat. Kita harus berakar di dalam dia. Lalu setelah itu baru Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Lalu dia berkata, dan dibangun di atas dia. Jadi setelah kita berakar, saudara, barulah setelah itu kita bangun kehidupan kita. Apakah bicara mengenai pernikahan kita, bicara mengenai keluarga kita, bicara mengenai pekerjaan kita, bicara mengenai pelayanan kita, semua dibangun di atas dia. Sehingga itu menjadi kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara membangun kehidupan saudara di akar-akar yang salah, yang tadi, ketika itu hancur, maka seluruh kehidupan saudara bisa hancur juga. Itu mengapa tahun ini saudara, perhatikan akarmu. Buah yang keluar dari kehidupan kita adalah refleksi dari akar. Itu mengapa tahun ini, kalau misalnya kita masih ada mengakar di tempat-tempat yang salah, hari ini sama-sama kami cuma cabut. Amin. Cabut. Lalu pilihlah untuk berakar di dalam Kristus. Baru saudara bangun kehidupan saudara. Apakah bicara bagaimana saudara mengelola uang, apakah bicara mengenai bagaimana saudara bekerja, itu dibangun di atas dia. Jangan dibalik. Jangan jadikan itu sebagai akar dari kehidupan saudara. Lalu saudara bangun pernikahan saudara berdasarkan uang, saudara bangun pekerjaan saudara berdasarkan uang, jadi salah semua saudara. Ya. Makanya bangun hidup kita berakar di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Next slide. Hidup yang mengakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus pasti sehat. Kalau saudara ingin bertumbuh dan berbuah dengan baik, saudara harus sehat. Kita harus sehat, saudara. Sehat bicara sehat secara utuh, holistik. Sehat secara spiritual, sehat secara jasmani, sehat secara jiwani, secara mental. Harus sehat. Dan untuk bisa sehat yang utuh, itu hanya bisa didapatkan ketika saudara berakar dalam Kristus. Ya. Ketika saudara berakar dalam Kristus, di bawah atas dia, saudara punya kehidupan yang sehat secara utuh. Hidup yang sehat pasti akan bertumbuh.
Kalau kita sakit, saudara, susah untuk bertumbuh. Kalau anak kita misalnya sakit-sakitan sejak kecil, pasti mengganggu pertumbuhannya. Itu mengapa kita berdoa supaya anak kita sehat. Kita berdoa supaya kehidupan kita sehat. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh. Supaya bisa excel, bisa naik gitu. Di tahun ini ketika ada Tuhan, ada hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara bisa naik gitu dalam panggilan Tuhan. Ya, karena saudara sehat gitu. Tapi kalau sakit ya pasti mentok lagi, istirahat lagi. Saudara akan susah untuk maju di tahun ini. Itu mengapa saudara harus berakar dalam Kristus. Hidup yang sehat pasti akan bertumbuh. Dan hidup yang bertumbuh pasti akan menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan bukan buah yang pahit, tapi buah yang lebat, yang manis. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah hidup yang memuliakan Allah. Siapa yang ingin di tahun ini mengalami seperti ini, boleh angkat tangannya. Bilang kiri kanannya, kamu harus berakar. Harus berakar tahun ini. Jangan enggak lagi saudara. Ya, saudara harus berakar di tahun ini. Supaya saudara bisa bertumbuh. Saudara punya kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara punya kehidupan yang baik, yang sehat. Itu mengapa penting sekali untuk berakar. Nah, satu hal lagi juga yang saya tambahkan, saudara. Bahwa berakar dalam Kristus itu tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Namun juga harus dalam komunitas. Ketika kita berkata, oh saya mau berakar dalam Kristus, itu tidak pernah bicara mengenai pertumbuhan dalam kesendirian, saudara. Tuhan selalu bekerja di dalam relasi, di dalam hubungan. Itu bagaimana cara Tuhan bekerja. Itu apa tadi kita katakan buah dinikmati oleh orang lain, bukan untuk kita sendiri. Selalu bicara mengenai relasi, saudara. Ya. Jadi ketika saudara berkata, Tuhan aku ingin tahun ini ingin berakar dalam Engkau. Tapi satu hal lagi juga yang saya perhatikan, saudara harus juga tertanam di dalam komunitas. Saudara harus punya komunitas yang bisa jadi support system saudara. Untuk saudara membangun kehidupan di dalam Kristus. Saya bukan hanya bicara soal komunitas yang baik. Saya bukan hanya bicara mengenai persahabatan yang baik. Mungkin dalam hidup saudara, saudara punya circle, punya persahabatan dengan teman-teman saudara, dan it's good, itu baik. Tapi ada satu komunitas, ada satu circle persahabatan yang saudara harus juga punya dalam hidup saudara. Yaitu komunitas yang membawa saudara makin serupa dengan Kristus. Itu yang nggak boleh nggak ada dalam hidup saudara. Mungkin kadang kita kan senang gitu dengan teman-teman kita. Karena kita merasa didukung, kita merasa diterima. Tapi didukung ke arah mana nih? Pertanyaannya. Kalau misalnya ketika kita berusaha untuk ngomong tentang Yesus, balasannya apa nih? Aduh, sok agamawi lu. Nggak usah ngomong-ngomong tentang Yesus lah. Gitu. Atau ketika saudara berkata, aduh aku benci banget sama dia. Aku sakit hati banget sama dia. Teman-teman saudara berkata, bagus. Ayo kita benci dia. Ayo kita serang sosial media dia sama-sama. Misalnya gitu. Saudara merasa didukung. Tapi didukung ke arah yang salah, saudara. Ya. Lalu saudara berkata, wah, aku ngerokok nih. Biasa bro, kita semua juga ngerokok. Keren dah semua. Kalau rokok pokoknya semua orang ngerokok santai aja lah. Gak perlu gimana-gimana. Gitu. Saudara, yes, mungkin saudara punya pertemanan, persahabatan. Yang bikin saudara having fun. And it's good. Gitu. Tapi saudara perlu juga komunitas yang bisa buat saudara makin serupa dengan Kristus. Jangan sampai itu nggak ada, saudara. Kalau saudara misalnya berkata, aku sakit hati sama orang itu. Harus ada komunitas, teman-teman saudara yang bisa berkata, ampuni orang itu. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara salah, ditegur, bukan didorong. Itu apa penting. Jangan hanya komunitas yang baik, tapi saudara punya komunitas yang bawa saudara makin serupa dengan Kristus. Amin. Itu harus ada di tahun ini. Saudara harus tertanam dalam komunitas itu. Di gereja ini kita punya namanya Disciples Community, saudara. Ada komunitas murid. Itu bicara kelompok kecil, bukan kelompok besar seperti ini. Karena kalau seperti ini satu arah, saudara. Kita tidak ada saling mengasihi di sini, tidak ada saling mendengarkan, tidak ada saling berkomunikasi, enggak ada. Hanya saudara saja yang mendengarkan saya ngoceh-ngoceh. Ya. Tapi ini enggak ada hubungan di sini. There's no relationship di sini. Dan kerinduan saya adalah supaya saudara digembalakan dengan baik. Supaya saudara bisa bertumbuh dengan baik. Itu mengapa saudara saya dorong untuk ada dalam Disciples Community. Kelompok yang lebih kecil.
Sehingga saudara bisa dimuridkan, saudara bisa didorong, saudara punya support system yang akan membawa saudara makin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi saya dorong bagi saudara, berakar dalam Kristus, juga berakar dalam komunitas. Kalau saudara ini masih tempat yang tepat bagi saudara, tertanamlah. Amin. Tertanamlah. Pertumbuhan yang sejati, pertumbuhan rohani yang sejati hanya dapat terjadi jika kita tertanam di dalam Kristus dan dalam komunitas. Saudara nggak bisa berkata, udahlah yang penting aku sama Tuhan aja. Aku berakar dalam Kristus aja. Kalau soal yang horizontalnya, yang sesamanya nggak usah deh. Yang dengan Tuhan aja. Saudara kalau saudara hanya berakar dalam Kristus, yes, saudara punya kehidupan rohani yang mungkin dibaharui. Saudara mengalami transformasi hidup. Tapi iman saudara itu rapuh. Dalam artian tidak bertahan lama. Kenapa? Karena nggak ada orang yang perhatiin saudara, nggak ada orang yang dukung saudara, nggak ada orang yang doain saudara, nggak ada orang yang bisa tegur saudara, ya saudara jalan-jalan sendiri aja. Saudara mengalami transformasi, tapi nggak bertahan lama. Pada suatu hari saudara bisa jatuh. Itu apa saudara butuh komunitas yang bisa mendorong saudara untuk saudara hidup di dalam Tuhan. Saudara perlu itu. Tapi juga jangan sampai saudara ada dalam komunitas, tapi nggak berakar dalam Kristus. Aktif di gereja, aktif di komsel, aktif di DC, tapi nggak berakar dalam Kristus. Itu jenis saudara jadi teman nongkrong aja di situ. Karena nggak ada transformasi yang sejati. Transformasi hidup yang sejati hanya didapatkan ketika di dalam Yesus. Amin. Itu mengapa dua hal ini harus ada di tahun ini dalam setiap kehidupan jemaat ISC. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika dua hal ini ada saudara, maka tahun ini percayalah kita akan melihat hidup yang berubah, hidup yang berbuah. Kita akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Mohon kehidupan yang kokoh, mohon kehidupan yang berbuah. Sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan saudara, orang bisa merasakan buah saudara berkata, oh ada Kristus dalam hidupnya. Sehingga saudara, dari kehidupan saudara, ada orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang mau itu terjadi dalam hidup saudara? Boleh angkat tangannya. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat saudara. Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi. Kalau dikatakan bahwa kita berakar dalam Kristus, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Seperti apa berakar dalam Kristus itu saudara? Tadi kalau dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6, ayat tema tahunan kita membaca bahwa dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tinggal di dalam Dia. Nah sekarang kita akan melihat dalam kitab Yohanes pasal 15. Tadi kita baca ayat 8, sekarang kita lihat ayat atasnya saudara. Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya jika kita tinggal di dalam Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, jadi berakar dalam Kristus bukan hanya bicara, oh saya percaya Yesus, oh saya mengenalkan diri kepada Yesus. Bukan hanya secara omongan saja. Tapi juga ada satu hal yang harus ada dalam hidup kita. Yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah itulah berakar dalam Kristus saudara. Berakar dalam Kristus artinya kita sebagai orang percaya bukan hanya mengetahui firman. Tetapi kita percaya akan firman itu dan kita taat kepada firman itu. Disitulah baru dikatakan firman itu tinggal di dalam hidup kita. Itu mengapa ini juga harus kita bangun di sepanjang tahun ini saudara, yaitu believe and obey. Katakan dengan saya, believe and obey. Ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari kisah Yosua. Ya. Karena dari kisah Yosua kita bisa melihat seperti apa percaya dan taat itu dipraktekkan. Saudara, Yosua itu adalah seorang pelayan. Dia seorang pelayan dari Musa, saudara. Seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dan Yosua adalah pelayan dari Musa. Dan Yosua sudah bersama Musa sudah begitu lama, berpuluh-puluh tahun.
40 tahun lebih gitu. Yosua bersama dengan Musa. Artinya melihat bagaimana Musa berjalan bersama dengan Tuhan, melihat Musa bagaimana Tuhan pakai Musa untuk hal-hal yang ajaib, melihat Musa bagaimana Musa mendengar suara Tuhan. Dia melihat itu. Lalu dalam kitab Ulangan, saudara, Yosua, kalau saya katakan dia menghadapi sebuah krisis yang besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena Musa meninggal, saudara. Dan ketika Musa meninggal, saudara, kepemimpinan itu sekarang diberikan kepada Yosua. Itu mengapa sekarang kita akan melihat tantangan yang Yosua hadapi. Ya, yang pertama adalah Yosua dikatakan dia menggantikan Musa sebagai pemimpin utama bangsa Israel. Saudara, untuk bisa menggantikan sosok pemimpin yang begitu besar pengaruhnya itu nggak mudah. Musa, bangsa Israel udah melihat Musa membawa mereka keluar dari Mesir, melihat Musa membelah laut, saudara, melihat bagaimana Musa ngobrol dengan Tuhan, dan untuk bisa menggantikan orang dengan pengalaman rohani yang seperti itu, wah kayaknya sulit sekali. Ya berat sekali gitu. Bebannya itu. Dan bukan hanya itu. Ketika Yosua sekarang menjadi pemimpin atas bangsa Israel, Yosua juga diberikan tugas yang sangat besar. Bukan tugas yang ringan. Coba kita lihat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1. Ya, Yosua pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan seperti ini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi Yosua sekarang punya sebuah tanggung jawab yang besar. Itu untuk menggenapi tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Abraham untuk keturunannya, yaitu untuk orang Israel, saudara. Dan itu bukan tanggung jawab yang ringan. Kenapa bukan tanggung jawab ringan? Karena areanya sangat luas, saudara. Kalau tadi dikatakan dari sungai Efrat sampai ke laut besar, saudara, itu gambarannya itu bukan bicara mengenai kota Pontianak. Bukan bicara mengenai Pontianak Singkawang, luasnya. Enggak. Itu kalau digambarkan, saudara, itu Yosua harus menaklukkan Pulau Kalimantan secara menyeluruh, setelah itu Pulau Sumatera, atau mungkin bisa lebih luas daripada itu. Jadi sebuah tanggung jawab yang begitu besar, ya, begitu berat, saudara. Karena dia harus menaklukkan. Dan kita tahu dari kisahnya, saudara, dari kisah 12 pengintai, kalau saudara pernah baca, ya, kisah 12 pengintai yang melihat tanah perjanjian itu, kan mereka melihat, wah, ada kota-kota berkubu, ada kota-kota yang punya tembok yang besar-besar, seperti Yeriko. Oh, ada bangsa yang isinya raksasa-raksasa, gitu. Bukan satu hal yang mudah untuk ditaklukkan, saudara. Jadi itu sebuah hal yang sangat berat, gitu. Jadi bukan tugas yang mudah. Tugas ini membutuhkan komitmen yang tinggi dan waktu yang panjang. Ini bukan mission trip. 1 minggu selesai, 1 bulan selesai, enggak. Ini bisa butuh waktu bertahun-tahun. Gitu. Jadi punya tugas yang berat sekali, saudara. Lalu Yosua juga memimpin generasi baru yang belum biasa berperang. Jadi ini generasi baru, saudara, bukan generasi yang lama. Kenapa dikatakan generasi baru? Jadi kalau saudara ingat tadi, saya katakan kisah 12 pengintai. Jadi setelah mereka mengintai tanah perjanjian itu, ternyata dari 10 orang yang kembali, mereka takut. Kayaknya gak bisa deh kita masuk ke sini. Ya, gak berani. Tapi Yosua dan Kaleb yang termasuk pengintai itu, mereka melihat dari perspektifnya kacamata Allah. Bahwa ketika Allah sudah berjanji, dia akan menggenapi. Tapi bangsa Israel tidak percaya, saudara. Bangsa Israel memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Itu mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka di padang gurun selama 40 tahun, saudara.
Ya, itu apa generasi yang awal yang keluar dari bangsa Mesir itu udah pada meninggal semua. Sehingga muncul generasi yang baru, generasi yang lahir di padang gurun itu, saudara. Generasi yang makan roti mana setiap hari, generasi yang melihat tiang awan dan tiang api. Ya mungkin mereka ada latihan perang ada, tapi bukan bangsa yang pernah berperang. Kalau generasi sebelumnya kita lihat dalam kitab Keluaran ada beberapa kali perang, saudara. Tapi generasi yang baru ini tidak biasa, saudara. Jadi apa yang Yosua harus tanggung beban itu bukan beban yang ringan. Beban yang besar sekali, tanggung jawab yang besar sekali, saudara. Kalau Bapak Gembala contohkan bahkan berkata seperti ini, kalau saya yang diberikan mandat seperti ini, mundur saya. Karena ini nggak masuk akal. Karena ini beban yang begitu besar, gitu. Perintah yang begitu sulit, gitu. Namun yang menarik, saudara, dari kisah Yosua ini, itu adalah dari perintah yang Tuhan kasih kepada Yosua. Itu menarik sekali. Di ayat 5, Tuhan memberi janji kepada Yosua bahwa dia akan menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa. Di ayat 6, nah Tuhan kasih perintah nih, bagaimana untuk bisa menggenapi janji Tuhan itu. Bagaimana untuk bisa menaklukkan kota-kota itu. Kita baca sama-sama yuk ayat 6. Dikatakan seperti ini. Ini perintah Tuhan. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita baca ini, wah luar biasa juga sih. Tapi kalau saya yang jadi Yosua, saya berkata, mohon maaf nih, izin Tuhan. Mohon maaf nih. Ya, Tuhan kan kasih perintah yang besar tadi nih. Ya kan? Untuk menduduki ini tanah perjanjian ini besar sekali loh Tuhan. Mungkin boleh kali ini, boleh. Kalau mungkin ada lebih detail mungkin penjelasannya, mungkin jangka pendek gimana penggenapannya, jangka panjang gimana penggenapannya. Atau mungkin ada fasilitas sorga yang disediakan mungkin ada. Mungkin misalnya kayak bala tentara sorga siap berperang bersama dengan saya. Itu kali boleh Tuhan. Ya, mungkin kalau bisa ada dikirimkan senjata-senjata yang baru kah? Mungkin ada tank kah? Mungkin ada senjata laser kah dari dunia masa depan? Boleh Tuhan. Kan bisa segala sesuatu mustahil bagi engkau. Boleh. Coba minta tolong deh Tuhan. Gitu. Mungkin kalau itu nggak ada sumber daya. Ya. Mungkin kalau bisa ada harta kah, keuangan yang begitu melimpah kah? Sehingga saya mungkin bisa beli senjata lebih banyak, bisa persiapan lebih banyak, bisa lebih matang. Mungkin boleh itu Tuhan. Itu kalau saya, saudara. Karena lucu. Ketika dikasih tugas yang besar, perintah yang Tuhan suruh untuk Yosua persiapkan, yaitu masalah hati. Kelola hatimu. Kalau saya mungkin minta lebih detail rencananya, tapi Tuhan berkata kepada Yosua, ini yang paling utama. Masalah hati. Kelola hatimu, atur hatimu. Kalau saya ketika baca ini saudara, itu seperti Tuhan ngomong seperti ini. Yosua, masalah yang besar yang engkau lihat, tantangan yang engkau lihat, yang engkau hadapi, apakah itu kota-kota berkubu, apakah itu ada bangsa-bangsa raksasa, mungkin ada negara-negara yang bangsa-bangsa yang punya kekuatan militer lebih besar. Ya, Tuhan seperti ngomong kayak begini, hal-hal yang besar itu, masalah yang besar itu, bagi aku itu gak ada apa-apanya. Bagi Tuhan itu hal yang kecil. Gak ada kesulitan apa-apa bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi soal hatimu itu yang lebih sulit untuk ditaklukkan. Itu yang lebih sulit untuk dimenangkan. Karena hati ini yang kadang-kadang lebih mudah untuk menyimpang, lebih mudah untuk belok.
Ketika keadaan baik, situasi baik, kita berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Ketika situasi mulai berubah, mulai tidak sesuai dengan ekspektasi kita, situasi mungkin mulai mencekam kita, lalu kita berkata, Tuhan di mana sih Engkau? Tuhan Engkau jahat. Kenapa harus ini terjadi dalam hidupku? Tuhan Engkau jahat. Ini, hati ini yang harus dikelola. Itu mengapa Tuhan bilang sama Yosua, yes, kamu pasti akan menghadapi tantangan, kamu pasti akan menghadapi tekanan, pasti ada ketakutan yang muncul. Tapi dari setiap bertemu dengan tantangan itu, persoalan itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena itu kuncinya di situ. Ini dulu yang harus diproses. Masalah yang besar itu bagi Tuhan kecil. Tapi masalah hati kita untuk tetap mau percaya kepada janji Tuhan dan mau mentaatinya, itu yang lebih sulit, saudara. Itu apa sampai 3 kali Tuhan ngomong sama Musa, sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kuncinya di sini. Bagi Tuhan, bukan soal peperangannya, tapi soal hati Yosua yang mau percaya dan taat. Nah, saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi di tahun 2026 ini. Seperti apa musim saudara, seperti apa badai saudara, saya nggak tahu. Mungkin ketika saudara mengawali tahun ini, saudara memasukinya mungkin ada yang dengan excited, dengan semangat karena begitu banyak peluang, begitu banyak hal-hal yang baru. Tapi mungkin ada saudara yang masuki awal tahun ini, memasuki dengan masalah yang saudara bawa dari tahun lalu. Dari bulan Oktober, bulan Desember gak selesai-selesai masalahnya, saudara bawa ke tahun ini. Jadi bagi saudara mengalami tahun ini begitu berat, begitu stres, begitu lelah. Gitu. Mungkin ada saudara yang mengalami tahun ini bahkan dengan kehilangan orang yang saudara kasihi. Sehingga saudara merasa ini bukan tahun yang penuh sukacita bagi saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi sepanjang tahun ini. Tapi kuncinya bukan untuk kita selesaikan masalahnya. Kuncinya adalah kita kelola hati kita. Untuk selalu mau percaya dan taat kepada Tuhan. Karena ini yang lebih sulit, saudara. Setiap hari saudara akan ketemu masalah, itu pasti. Akan ketemu persoalan, itu pasti. Setiap hari. Sudah sering saya bilang, kalau saudara gak mau ada masalah, ya di liang kubur gak ada masalah. Kalau orang mati gak ada masalah, saudara. Tapi selama masih kita hidup pasti ada masalah. Itu artinya setiap hari saudara perlu kelola hati saudara. Ketika saudara bertemu dengan masalah, kuatkan lagi, teguhkan lagi hatimu. Untuk mau memilih, untuk saya mau percaya janji Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang sama, yang menyertai saya sepanjang tahun 2025, tahun ini juga Tuhan akan menyertai saya. Amin. Dan saudara, saya mau katakan seperti ini. Kemenangan yang Yosua terima di dalam peperangannya, itu bukan ketika dia ngatur strategi, bukan ketika dia mulai berperang, enggak. Kemenangan Yosua sudah ia terima ketika sejak dari awal dia memilih untuk mau percaya dan taat sama Tuhan. Di situ kemenangan sudah menjadi milik Yosua. Jadi saudara, dalam masalah yang saudara hadapi, saya tidak tahu seberat apapun itu, tapi hari ini pilihlah untuk percaya dan taat sama Tuhan. Believe and obey. Karena dari ketika saudara percaya dan taat sama Tuhan, di situ kemenangan sudah menjadi milik dalam hidup saudara. Amin. Itu apa saudara berkata, saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi karena Tuhan bersama dengan saya, maka gak ada yang mustahil bagi hidup saya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan pasti dapat terjadi ketika hati kita mau percaya dan taat sama Tuhan. Yang mau mengalami itu boleh angkat tangannya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Itu apa sepanjang tahun ini, jalan dengan damai sejahtera, jalan dengan ketenangan. Apapun masalah saudara, jalan dengan ketenangan. Kenapa? Karena saudara tahu, saya mau percaya sama janji Tuhan. Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya. Walaupun saya jatuh, gak akan sampai tergeletak. Tuhan akan selalu menopang saya. Tangannya selalu memegang saya. Saya aman di dalam Tuhan. Itu mengapa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bilang lagi kepada kiri kanannya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Nah sekarang kita melihat lagi perintah Tuhan yang kedua yang Tuhan beri kepada Yosua. Serta Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah sekarang Tuhan memberikan sebuah caranya gimana untuk bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kita buka dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Jadi kunci bagi saudara untuk punya hati yang believe and obey, yang kuat dan teguh dalam Tuhan, saudara harus dikatakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Bilang kiri kanannya, jangan lupa. Saudara jangan lupa itu bukan berbicara mengenai ingatan, bukan. Kalau dalam bahasa aslinya jangan lupa itu bicara mengenai posisi. Artinya, jangan sampai dalam hidupmu engkau menggantikan posisi firman Tuhan, atau engkau menggeser firman Tuhan, atau jangan sampai ada hari di mana engkau tidak memperkatakan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan harus ada dalam keseharian saudara, dan firman Tuhan itu yang harus jadi standar hidup saudara, fondasi hidup saudara. Itu apa tadi dikatakan berakar dalam Kristus. Artinya firman-Nya tinggal dalam kita. Artinya sekarang kalau saudara mengerti ini, firman Tuhan yang saudara punya, itu saudara harus baca setiap hari dan jadikan fondasi dalam kehidupan saudara. Dalam setiap hal yang saudara lakukan, ketika saudara mengambil keputusan sepanjang tahun ini, saudara ingin cek apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca Alkitab saudara. Amin. Di situ saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara harus baca Alkitab saudara. Akan jauh sangat lebih baik ketika saudara memulai hari saudara, atau dalam hari yang saudara lewati, saudara baca firman Tuhan. Karena ketika saudara baca janji Tuhan, saudara baca firman Tuhan, kemenangan itu saudara terima di hari itu. Karena firman Tuhan itu terang bagi jalan kita, terang bagi kaki kita, saudara, menjadi pelita bagi kaki kita. Itu mengapa firman Tuhan harus dibaca. Dikatakan memperkatakan dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan dalam bahasa aslinya adalah hagah. Katakan dengan saya hagah. Hagah itu seperti kita bergumam, saudara. Kita baca tapi dengan suara yang kecil. Gitu. Tapi baca dengan suara. Supaya apa? Supaya telinga itu mendengar firman Tuhan itu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Hagah juga bicara mengenai repetitif, artinya sesuatu yang kita terus lakukan, continue gitu. Bukan satu waktu. Artinya setiap hari kita harus baca Alkitab, kita harus memperkatakan firman Tuhan itu. Dan dikatakan siang dan malam. Siang dan malam bukan bicara mengenai waktu saudara, tapi bicara mengenai ritme hidup. Artinya jangan sampai ada hari yang saudara lewati tanpa saudara memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ya saudara harus memperkatakan itu. Saudara kalau baca Alkitab, jangan hanya baca dalam hati, tapi baca dengan suara saudara. Kalau saya dengan istri saya kami baca ganti-gantian saudara. Misalnya saya pasal 1, istri saya pasal berikutnya, yang baca ganti-gantian. Karena itu baik saudara. Anak-anak kami juga mendengar ketika kami baca Alkitab. Jadi kami baca saudara, ya berganti-gantian. Kalau saudara dengan istri saudara, dengan suami saudara, boleh perhatikan itu dalam kehidupan pernikahan saudara. Ya. Kalau saudara yang pacaran, juga baik baca Alkitab bareng, ya kan? Daripada pacaran gak jelas kemana, mending baca Alkitab bareng, ya kan? Kalau saudara yang jomblo, ya mau gimana lagi? Ya udah gitu aja, so, baca aja sendiri. Tapi baca firman Tuhan, amin. Ya, harus baca firman Tuhan. Kan itu yang menjadi penopang bagi hidup kita, yang menjadi fondasi bagi hidup kita. Kalau saudara bingung mau baca Alkitab dari mana, ya jangan cap-cip-cup gitu, ya kan? Ya mana ya gitu. Terus saudara misalnya, Tuhan aku mau buka firman Tuhan ini, saudara buka begitu. Ya kan? Terus saudara ketemu ayat yang saudara nggak ngerti konteksnya, bingung loh saudara. Saudara boleh ikuti program yang gereja buat. Ada program Hagah, saudara. Sama namanya Hagah, gitu ya. Program baca Alkitab setahun. Saudara bisa ikuti dari awal hingga akhir.
Dari kata perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara harus baca. Karena perjanjian baru itu berdiri dari perjanjian lama. Dia nggak berdiri sendiri, saudara. Ya, itu apa saudara harus baca. Ya, ikuti aja. Walaupun nggak ngerti, saudara baca terus, saudara baca terus. Nanti Tuhan akan singkapkan itu kepada saudara. Hari ini Hagai sampai mana, saudara? Ada yang tahu? Keluaran 8 sampai 10. Ya, masih oke, masih bisa ngejar, saudara, karena kita belum di Matius. Ya, saudara masih bisa kejar. Jadi ikuti, baca. Saudara baca itu nggak lama kok, saudara. Kalau saya dan istri saya baca paling 15, karena dibagi 3 pasal dan 5 pasal, paling 15 sampai 30 menit selesai dalam hari itu, saudara. Ya, kalau saudara nonton drama Spring Fever, terus saudara nonton drama Korea, bisa maraton, saudara. Iya kan? Bisa berjam-jam. Ya, saudara gosip sama teman saudara bisa berjam-jam. Gitu ya, gosipin satu orang, bisa gosipin yang lain, bisa berjam-jam itu. Saudara nongkrong bisa berjam-jam. Saudara main game bisa berjam-jam. Saudara mengerjakan hal yang lain bisa berjam-jam. Tapi sisihkan waktu di tahun ini. Terus saudara baca firman Tuhan, amin. Itu yang saudara harus lakukan. Enggak lama kok. Saya nggak minta saudara baca Alkitab 1 hari selesai, enggak. Gitu ya. Tapi ikuti aja program itu. Karena itu akan membangun kehidupan saudara. Menolong kehidupan saudara. Untuk sepanjang tahun ini, saudara berakar dalam Kristus. Firman itu tinggal dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara sepanjang tahun ini saudara bertumbuh, saudara berbuah. Amin. Berikutnya lagi dikatakan, buka lagi Yesus ayat 8. Lalu dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya tadi firman yang telah kita perkatakan, firman yang kita renungkan, sekarang firman itu menjadi dasar dari tindakan kita. Sekarang apapun yang kita lakukan, bertindaklah hati-hati. Artinya kita harus cross check dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Setiap keputusan yang kita ingin ambil, cross check dengan firman Tuhan. Ya. Dan dikatakan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau Yosua pegang cuma tulisan Musa aja, berarti 5 kitab, Pentatuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gitu. Itu aja yang dia pegang. Kalau sekarang kita punya sudah paket lengkap. Ya saudara ya. Dan saudara baca semua itu. Dan dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah kebanyakan dari kita kadang-kadang orang Kristen suka pilih-pilih. Ini saya suka nih, bicara berkat nih. Ini saya suka. Aduh ngampuni orang, nanti dulu deh. Aduh kalau memberi, nanti dulu deh. Yang ini nih, janji Tuhan nih saya suka nih, penyertaan Tuhan. Kalau saudara pilih-pilih perintah Tuhan itu, Alkitab saudara tipis segini. Udah gak tebal lagi, tipis dia segini. Karena semua sesuai kemauan saudara. Tapi bukan itu yang firman Tuhan katakan. Dikatakan bertindaklah sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Ya, apa yang ditulis. Itu yang harus jadi panduan bagi kita. Lalu dikatakan, selanjutnya, buka lagi ayatnya. Sebab, kita baca sama-sama yuk. Dengan demikian, apa saudara? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang hidupnya sepanjang tahun ini berhasil dan beruntung, boleh angkat tangannya. Saudara, saya mau katakan, perjalanan yang berhasil dan beruntung itu akibat. Jadi jangan kejar akibatnya. Saya ulangi sekali lagi, itu akibat. Jangan kejar akibatnya. Perjalanan berhasil yang beruntung, berkat Tuhan itu jangan dikejar. Karena dia akan datang sendiri ketika kita selaras dengan Tuhan. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Jangan kejar berkat Tuhan yang bisa datang sendiri. Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan kita yang nambahin sendiri. Ditambahkan. Bukan kita yang melakukan itu. Tapi Tuhanlah yang akan menambahkannya dalam kehidupan kita. Jadi perjalanan yang berhasil, perjalanan yang beruntung. Itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Jangan fokus ke situ. Fokus kita di tahun ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kita berakar dalam Kristus, firman-Nya tinggal dalam kita. Kita memperkatakan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita jadikan itu pedoman bagi tindakan kita. Maka berkat itu akan mengejar kehidupan saudara. Siapa yang mau dikejar berkat tahun ini, boleh angkat tangannya. Bilang lagi kiri kanannya, baca firman Tuhan, oi.
Jadi inilah kunci untuk di tahun ini, saudara. Saudara harus berakar dalam Kristus. Amin. Berakar dalam firman-Nya. Jangan lagi bolong-bolong lagi, saudara. Ya, bolong-bolong nggak apa-apa, tapi kejar lagi kebolongan itu. Ya, kadang-kadang dari kita udah bolong dikit, udahlah bablas saja sampai akhir tahun gitu kan. Ya jangan gitu, saudara. Makanya saudara juga perlu, makanya dia bilang komunitas juga penting. Sehingga ada yang dorong saudara, udah baca Alkitab belum hari ini. Sampai sini loh kita, ayolah kita baca Alkitab sama-sama. Saudara perlu juga komunitas seperti itu. Sehingga saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Sehingga tahun ini kehidupan saudara berbuah lebat. Kehidupan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara punya kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Punya kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Yang mau kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat.